Nofrizal Aka Fadilah Gompres Mieus, penerima penghargaan dalam rangka Dirgahayu Republik Indonesia ke-79 yang diberikan oleh Camat Cilengsi Bapak Ade Heriana atas prestasi yang diraihnya dalam melakukan solo long march dari Istana Negara menuju Cilengsi sejauh 46 km. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Raffi di acara Gompres TV, sumbernya info menarik tentang Cilengsi dan sekitarnya. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dan tentu saja menarik, yaitu Bang Nofrizal Eka Fadilah. Nah, beliau ini adalah salah satu orang yang mendapat piagam penghargaan pada acara HUT RI ke-79 yang dilaksanakan di Tunggilis. Nah, pada kepo kenapa dia dapat piagam penghargaan, langsung aja kita kasih kesempatan Bang Rizal untuk memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rizal. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Mas. Oke, sekilas saya akan menjelaskan tentang pribadi saya, biodata saya. Yaitu saya ini pemuda Indonesia yang bernama Nofrizal Eka Fadilah. Saya kelahiran bertempat di Jakarta pada tanggal 26 November 1997. Mas, selamat siang. Kalau boleh tahu nama Mas siapa ya? Siap, nama saya Nofrizal Eka Fadilah. Asalnya dari mana Mas? Siap, asal tinggal saya dari Cilengsi, Bogor. Dalam rangka apa Mas kesini? Siap, saya dalam rangka untuk memperingati HUT RI yang ke-79. Dan tujuannya apa Mas kesini? Siap, saya di sini akan bertujuan untuk melaksanakan long march dari depan Istana Kepresidenan DKI Jakarta dan depan Monas Jakarta, yang akan insya Allah finish di sini Tunggilis untuk mengibarkan bendera merah putih raksasa di tengah danau. Oke, seperti itu Mas. Di Jakarta berarti nih ya, Bang? Siap, saya tinggal di Cilengsi, Bogor, Mas. Kalau untuk sekarang ini, Mas, gitu. Pantas aja ya ke sini jalannya. Siap, Mas. Oke. Itu long march kan tuh jauh ya, Bang? Berarti Ya, oke. pasti kan penonton tuh nanya-nanya tuh ya. Siap. Apa sih motivasi atau alasan yang bisa bikin Abang jalan dari Istana Negara ke sini? Untuk motivasinya, saya berjalan long march secara tunggal dari Istana Negara menuju ke Danau Situ Tunggilis itu untuk memperingati HUT RI yang ke-79 untuk bangsa Indonesia gitu. Dan di situ juga saya isi dengan misi-misi sosial kemanusiaan dan go green di sepanjang perjalanan long march saya gitu. Dari mulai depan start Istana Negara Jakarta menuju ke Danau Situ Tunggilis, itu saya menjalankan aksi misi-misi saya untuk sosial juga dan untuk go green. Berarti nggak cuma jalan kaki doang itu ya? Siap, Berarti Mas. benar-benar kayak membantu apa yang ada di Siap. depan Abang gitu ya? Iya. Wah, menarik banget ya itu pasti. Iya, seperti itu Mas. Ya, diantaranya ya kayak sedikit banyak saya juga menjumpai ketika ada yang akal lantas gitu. Itu saya coba membantu semampu saya, apa yang saya bisa bantu untuk menolongnya si orang yang akal lantas itu. Dan juga diisi sosial kemanusiaannya itu diantaranya dengan membantu orang yang seperti tunanetra gitu. Dia membutuhkan bantuan untuk misalkan dia mau naik angkot gitu. Nah, ketika saya bertemu di jalan itu, ketemu yang tunanetra itu sepasang suami istri gitu, bapak-bapak, ibu-ibu gitu, dia membutuhkan bantuan untuk naik angkot gitu. Wah, benar-benar jiwa patriot banget ya. Siap, Mas. Jauh jalan, tapi nggak cuma jalan doang yang Siap. ditempuh, banyak maknanya. Siap, Mas. Keren sih Bang, itu kayaknya harus dicoba ya buat Siap. teman-teman yang pengen coba juga tuh. Oke, Mas. Siap. Nah, itu kan pasti jauh banget ya Bang jalannya itu ya. Siap, Mas. Jakarta ke Cilengsi masuknya itu kan. Iya, siap, Mas. Nah, itu kira-kira waktu sama jarak tempuhnya itu berapa ya Bang dari Istana Negara ke sini? Oh, itu saya untuk jarak tempuhnya itu saya mulai start di tanggal 2 dan finish di tanggal 4 di Danau Situ Tunggilis itu, Mas. Jadi saya start tanggal
Dua, setelah saya melaksanakan sholat Jumat dulu, karena saya harus melaksanakan kewajiban saya untuk beribadah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, saya baru mulai start dari depan Istana Merdeka Jakarta menuju ke Danau Situ Tunggilis. Itu dengan jarak tempuh kurang lebih 79 km lebih. Itu kenapa saya bikin judul 45 atau 46, karena untuk memotivasi semangat 45 gitu di saat sekarang gitu. Walaupun itu jarak tempuhnya ternyata lebih dari perkiraan saya, 45 atau 46 itu ternyata lebih gitu. Tuh, seperti itu Mas. Wah, benar-benar ya jauh banget itu, 70-an ya. Siap Mas. Tapi ditulis di situ cuman di piagam 45. Tapi keren sih, ada maknanya 45 itu ternyata. Jiwa 46 itu Mas. jiwa kemerdekaan ternyata ya Bang ya. Oke Mas, siap. Tapi kan dengan kegiatan yang banyak itu pasti ada persiapan kan Bang sebelum Abang lakukan perjalanan. Siap, Nah, Mas. pasti kan penonton juga pada kepo tuh, apa Iya, sih aja sih siap. persiapannya tuh Oke. buat melakukan perjalanan yang cukup jauh ini, long march ini dari Istana Merdeka Jakarta ke Situ Tunggilis. Nah, Oke, apa aja itu Bang persiapannya Bang? Kalau untuk persiapannya sih pada intinya yang penting badan kita sehat, sebelumnya fit gitu ya kan. Ya walaupun dalam perjalanan misalkan kita ya sedikit-sedikit agak capek atau agak pegel, itu pasti wajar gitu ya kan. Tapi di situ ya kita emang benar-benar sebelumnya harus fit gitu. Kalau untuk persiapannya dari segi asupan, pembekalan, itu saya juga mempersiapkan juga gitu Mas. Ya bisa dengan makanan-makanan yang bergizi, makanan-makanan yang emang sekiranya di situ untuk menjaga stamina, itu yang saya jaga Mas gitu Mas. Oh, berarti benar-benar dipersiapin matang-matang ya? Siap Mas. Berarti kayak Abang latihan fisik dulu. Siap, siap. Itu biasanya kan pada kepo ya, orang jalan dari Medland ke sini mungkin aja juga kadang capek. Itu latihan fisiknya kalau boleh tahu apaan tuh Bang, latihan fisiknya? Kalau untuk latihan fisiknya sendiri diantaranya kita bisa dengan diawali dengan stretching, peregangan. Kita misalkan jarak tempuhnya yang sebelumnya misalkan berapa kilo, kita tambah lagi jarak tempuhnya berapa kilo, kita tambah lagi berapa kilo, jadi step by step gitu Mas. Kan biasanya orang long march ramean ya Bang. Siap. Nah tapi ini Abang sendirian doang. Itu siapin mentalnya gimana mau bisa berani sendirian tuh? Kalau untuk siapin mentalnya sendiri, bisa kuat mentalnya itu diantaranya itu karena motivasi, dan juga saya mikir seperti ini Mas, di perjalanan perjalanan saya ini belum seberapa dibanding pahlawan dulu kita gitu. Oh berarti kayak benar-benar gara-gara jiwa patriotnya, Siap. saking ingin mengenang jasa pahlawan yang banyak berkorban ya Bang. Lebih lah gitu pengorbanannya gitu. Jadi saya termotivasi seperti itu, sebagai untuk mengenang jasa pahlawan juga gitu loh. Penyemangat dari para pahlawan-pahlawan terdahulu, saya akhirnya bisa mengerjakan seperti itu. Dan juga saya setiap perjalanan sambil mengambil hikmah di setiap langkah perjalanan, itu pasti saya bertemu berbagai macam cerita lah gitu. Dari situ saya belajar bersyukur dan mengambil hikmah dari setiap perjalanan saya untuk saya tetap kokoh sampai finish gitu. Berani Ya. sendiri long march dari Istana Merdeka ya Bang. Oke Mas, siap. Keren sih Bang itu. Benar-benar jiwa anak muda yang patriot, cinta tanah air ya. Siap. Mungkin kan pasti Abang harus izin ke orang tua atau gimana. Mungkin Abang pasti cerita dulu ke teman-teman. Nah, Siap. itu respon teman-teman sama orang tua sebelum Abang mau jalan kayak gini jauh-jauh itu gimana sih Bang responnya? Apa ngelarang dulu atau Siap. langsung ngizinin gitu-gitu? Ya. Kalau izin ke orang tua itu mah pasti sebelumnya. Cuman yang yang dikhawatirkan orang tua, apa kamu yakin bisa gitu, apa kamu mampu gitu ya kan, apalagi itu kan istilahnya aksinya itu kan lumayan gitu ya kan, lumayan beresiko gitu, apalagi jalan kaki sendirian ya kan gitu.
Tapi ya setelah itu saya tetap fokus dan terus memonitoring ke orang tua dari setiap perjalanan dengan sosial media yang saya bawa gitu, handphone gitu, saya monitoring ke orang tua, minta doanya terus dan minta dukungannya terus dari orang tua dan rekan-rekan yang lain gitu, semuanya gitu, untuk minta doa dan dukungannya ke saya. Alhamdulillah saya akhirnya bisa sampai finish juga gitu ke Danau Situnggilis gitu. Oh, benar-benar ya, awalnya kaget tapi ternyata Iya. benar-benar bisa membuktikan dengan aksinya itu ya. Benar, Mas. keren sih bang, terutama doa orang tua ya. Siap mas. Tuh teman-teman harus buat doa orang tua kalau mau ngelakuin hal-hal aksi yang kayak Bang Rizal ini, biar aman di perjalanan. Nah kan pas itu kan bang, abang jalan tuh pasti banyak ketemu orang baru kan. Kalau untuk respon dari orang-orang yang di jalan itu ya sama, bisa dibilang tuh ada yang mungkin dia nggak langsung ngungkapin ke saya langsung gitu ya, mungkin dalam artinya ini orang ngapain gitu ya kan, jalan kaki sendiri, mungkin dalam artinya seperti itu, walaupun dia mungkin nggak ngungkapin ke saya gitu. Soalnya kan ya pasti mungkin ada yang berpikiran seperti itu, karena kan saya jalan kaki sendirian bawa bendera merah putih gitu kan, dengan sambil bawa tentengan, tas ransel gitu ya kan, pasti kemungkinan ada yang seperti itu mungkin, walaupun nggak diungkapin gitu. Tapi ada juga yang langsung mengungkapin itu, ya udah saya jawab aja gitu ke orang yang ketika saya lewatin di jalan gitu. Waktu itu ada beberapa sih, kayak misalkan pas startnya saya bertemu dengan turis, yaitu warga negara asing gitu, bukan warga negara Indonesia, di depan Monas, di depan Istana Negara Merdeka Jakarta juga. Terus pas startnya saya bertemu dengan orang WNA gitu ya, turis yang lagi ke Indonesia ya. Wah berarti itu kayak banyak banget ya ketemu orang baru itu, Siap. apalagi warga negara asing tadi itu teman-teman. Iya. Warga negara asing aja mengapresiasi hal seperti ini. Gimana tuh bisa kan kalian contoh hal-hal kayak gini nih, harusnya dicontoh. Apalagi ya kaum muda termasuk saya sekarang pada ya mageran lah hitungannya. Bener-bener orang-orang pasti kayak mikir kayak gimana sih kok tiba-tiba mau kayak gini, pasti kaget, terus kayak ngerasa aneh ada orang baru jalan jauh-jauh kayak gini. Oh tapi ada maknanya guys, Bang Rizal jalan-jalan jauh kayak gini tuh ada maknanya, nggak cuma tok jalan doang. Ternyata Bang Rizal bawa bendera ya? Siap, saya bawa bendera merah putih mas ketika itu mas, dan bawa ransel gitu mas, yang lumayan lah, ada bebannya lah gitu ya kan. Kirain cuma bawa kayak tas buat bekal-bekal. Oh siap, tidak, saya juga membawa terus bendera merah putih gitu sampai finish gitu, karena itu yang kita harus jaga gitu mas, walaupun kondisi apapun, zaman seperti apa, kita tetap harus jaga NKRI ini gitu mas, karena NKRI itu harga mati yang kita harus jaga terus gitu mas. Oh, berarti itu benderanya walaupun hujan deras tuh nggak abang lepas tuh atau taruh di mana? Siap, saya Benar-benar abang saya usahakan terus abang ini genggam ya, genggam sampai saya finish gitu. Tidak saya tinggalkan apa yang saya titipkan gitu, tidak mas gitu. Sebenarnya kita ini tidak berarti begitu saja untuk terus membuat hal positif. membuat hal positif, membuat hal kebaikan untuk Indonesia dan untuk semua gitu. Jadi terus sampai kita tutup pola jalan kita masing-masing, sampai kita mati, baru di situ bisa kita berhenti, karena kan kita sudah meninggal gitu ya. Tapi selagi kita masih hidup ya kita harus terus berjuang gitu. Semampu kita. Berarti nggak cuman kalau misalnya udah merdeka nggak ada perjuangan lagi ya bang? Siap, benar mas. Terus harus tetap semangat, cinta tanah air, siap, mengenang jasa para pahlawan gitu. siap ya. mas, benar-benar. Berarti itu kan abang katanya ikut pengibaran yang di situ Tunggilis itu kan Siap bang? mas, siap. Itu pengalaman pertama berarti bang ikut pengibaran bendera raksasa Siap, seperti itu. kalau untuk pengalaman ini saya sudah yang kedua kali. Berarti Termasuk yang long march ini juga saya yang sudah kedua kali untuk Indonesia. Cuman yang ekstrimnya lagi yang di saat long march yang sekarang gitu loh, yang long march jarak tempuhnya terjauh ya yang saat sekarang ini gitu, dibanding tahun saya sebelumnya gitu tahun 2023 itu ya, yang lebih
ekstrim lagi, yang lebih jauh lagi jaraknya ketika di tahun 2024 ini untuk sementara ini. Mungkin nanti tahun depan akan ada aksi-aksi lain dari saya untuk Indonesia gitu. Cuman kita masih dirahasiakan, cuman masih saya rahasiakan gitu. Untuk aksinya ya semoga aja terwujud lagi gitu. Untuk Indonesia, untuk semua, untuk kebaikan semua. Gitu Mas. Berarti ini acara kedua abang ya? Longmas Siap. sama Ya, Longmas ini kegiatan inisiatif saya kedua kalinya untuk Indonesia gitu. Jadi istilahnya yang kita ambil maknanya ya kita harus terus berjuang gitu, jangan berhenti begitu aja gitu. Apa yang kita bisa lakukan ya kita lakukan gitu. Gitu. Wah, bener-bener tadi itu tanggal 17. Siap. Sama-sama tanggal 17 hari Siap. kemerdekaan. Siap. Terus jarak tempuhnya 17. Ada Iya. maknanya semua perjalanannya. Iya, siap. Berarti dia dapat piagam penghargaan juga, Bang. Siap. Kalau yang tahun kemarin sih yang saya dapat piagam penghargaan itu piagam penghargaan pengibaran bendera raksasa gitu ya. Kalau yang tahun sekarang alhamdulillah yang untuk saat ini sampai saat tanggal 20 Agustus ini alhamdulillah saya dapat Agustus 2024 saya dapat piagam penghargaan dari Bapak Camaca langsung, Bapak Camaca langsung gitu, yang tanda tangannya oleh Bapak Camaca langsung. Saya sangat bersyukur juga berkat dukungan para Pak Camat, Pak Lurah dan kedua orang tua dan semuanya lah gitu, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya untuk mereka gitu. Jadi saya cuma hanya bisa mengasih apa yang bisa saya kasih untuk membalas ke mereka gitu. Alhamdulillah gitu, sangat bersyukur juga dengan dukungan mereka gitu. Bener-bener kayak perjalanan yang menarik gitu ya, Iya. seru dan bener-bener ada maknanya, nggak cuman jalan-jalan doang. Berarti ini jalannya sambil mencantumkan nilai-nilai Pancasila ya, Bang? Siap Mas. Kan habis dari banyak makna Pancasila itu kan mungkin abang bisa kasih pesan atau pelajaran yang bisa disampaikan kepada para penonton, pendengar tentang pengalaman abang yang mungkin baru pertama kali orang dengar, apalagi jaraknya yang lebih jauh lagi dengan dari Istana Merdeka Jakarta sampai ke Danau Sidor Tunggilis, Kecamatan Cilengsi, Bogor kan, Bang. Nah, apalagi terutama anak muda tuh kan, Bang. Apa sih yang bisa abang kasih sampaikan ke mereka? Kalau untuk pesan saya ya, mungkin ini juga pesan bukan dari saya juga, mungkin semuanya gitu ya, pada kepingin gitu ya, jangan sampai kita melupakan apa ya, sejarah-sejarah Indonesia gitu. Sebisa mungkin gitu, jangan sampai kita melupakan para pahlawan-pahlawan kita gitu. Terus juga kita harus terus mempunyai jiwa nasionalisme, harus mempunyai jiwa NKRI, karena NKRI itu harga mati apapun kondisinya gitu. Misalkan dengan adanya kecanggihan teknologi atau apa ya, kita tetap harus mempunyai jiwa nasionalisme untuk gitu ya? untuk NKRI gitu Mas, gitu. Nah, itu tuh pesan dari perjalanan Bang Rizal tuh, banyak pesan yang bisa kalian jadi motivasi atau contoh buat kalian ke depannya, apalagi untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Nah, mungkin segitu saja dari kami, terutama dari cerita Bang Rizal yang sangat Siap, menarik Mas. ini. Nah, sampai jumpa lagi di Gompres TV teman-teman. Bye-bye. Siap. Terima kasih buat Kak Nofrijal, Eka Fadilah telah berkunjung ke podcast kita, podcast Gombres. Siap. Ini ada bingkisan sedikit dari UMKM kita, Gombres. Oke, siap, Bapak. Oke, terima kasih juga untuk Bapak Sekdes Situsari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Bapak Ade Supriyatna atas bingkisan dan apresiasi serta doa dan dukungannya untuk saya setelah saya berhasil menjalankan Longmas secara tunggal terjauh se-Indonesia dengan misi sosial kemanusiaan dan misi gogrinya telah sampai finish di Situ Tunggilis, Kecamatan Cilengsi Bogor, dan
dilanjutkan sebagai petugas pengibaran bendera raksasa di tengah danau Situ Tunggilis Kabupaten Bogor pada tanggal 17 Agustus tahun 2024. Terima kasih Bapak Ade.